baru uang 500 juta. Dulu uang miliaran itu sekali batuk saya 1 miliar, bukan 500 juta. Kasihan. Dan di setiap channel Anda selalu berkata, Tuhan, mengasihi, Tuhan, memberkati. Tuhan yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Saifuddin ya meremehkan ya, katanya dia sekali batuk saja bisa 1 M ya. Nah, ini dapat bantuan 400 juta ya. Baru 400 juta aja para donatur dan pauzang CS ini sudah sibuk katanya ya kan. Nah, di sini kaum muslimin ya, ketika orang-orang kafir itu memang ya begitu ya, mereka menghilangkan jasa ya, menghilangkan apa namanya, padahal sesama Kristen saja menghilangkan kebaikan ya, dan meminta apa namanya, pertanggungjawaban, dan ketika dimintai pertanggungjawaban dia tidak mau. Nah, inilah ciri-ciri orang kafir kaum muslimin ya. Jadi apa yang ada di dalam video ini bikin kita ngakak gitu ya, bikin kita tertawa, dan benar adanya ketika Allah berkata di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu gemar ingkar janji dan gemar membuat kedustaan dan membuat permusuhan. Demikian kaum muslimin videonya. Saudara Saifuddin Ibrahim ya. Kalau yang pertama, posisi kita semua umat Kristen tubuh Kristus, kita sepakat sehati semua kita berada barisan paling depan untuk mendukung Pak KC. Ya, tadi saya sepakat dengan teman-teman semua bahwa kita semua senasib sepenangguhan apa yang dialami oleh Bapak yang terkasih Saudara Muhammad KC. Kita mengalami semua karena dia adalah representasi kekristenan di Indonesia. Kita harus mendukung ya, dana, moral, dan juga support dalam bentuk apapun, dibikusi dalam doa kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua Pak Piong, Saudara Saifuddin Ibrahim, Saudara SI, ya saya sangat-sangat kecewa sekali. Saya tidak apa namanya, saya sudah melihat ya YouTube-nya ketika dia live bersama JT dari awal sampai akhir. Saya dituduh sebagai dalang, sebagai orang yang menyuruh Pak Saifuddin ya, dan sebagai provokator bahwa supaya Pak Saifuddin men-strike semua channel-channel Kristuber. Wah, saya bilang ini fitnah jahat, makanya saya bilang alat setan ini. Dan inilah waktu kita mesti berbicara secara buka-bukaan apa adanya, dan pemirsa yang akan menimbang yang mana yang benar. Seperti Ibrahim ya, jadi teman-teman ini nggak mencuri seperti apa yang dituduhkan oleh Joshua Teo di channel dia ya. Nah, jadi ini videonya ya, bukti-bukti digitalnya ini ya. Nggak pernah suruh orang subscribe YouTube saya, terserah ambil potong-potong silakan. Tetapi saya punya yang aslinya ini, yaitu semua siaran pendeta Saifuddin Ibrahim itu yang asli. Boleh diambil di YouTube saya. Ya, jadi jelas ya, boleh diambil di YouTube saya. Jadi teman-teman ini sudah dapat izin ya. YouTube saya dan semua konten saya itu murni original, dan saya menjadi sumber
berita, sumber kegiatan, ternyata diambil oleh orang. Nah, ini maksudnya ya berdoa sajalah. Kalau manajemen saya ini, kalau saya ampunin, ambil semuanya, makan tuh. Ada yang sampai beli mobil, beli rumah, beli tanah gitu. Dari hasil gabungin YouTube saya gitu. Tidak ada dari kata-kata beliau ya untuk segera menyelesaikan, mencabut, strike beberapa channel Kristen di Indonesia ini. Ya saya sangat sedih. Ya bahkan dia berkata, semua tergantung manajemen saya. Nah, ini apa ini? Sedih saya mendengarnya. Ya suka-suka manajemen saya aja lah, suka-sukamu Tuhan. Nah saya tanya saudara SI, nah manajemen kamu yang ngontrol atau di bawah kamu, atau itu kan semua di bawah Anda, semua IT, di belakang meja, di bagian apapun itu. Ya itu kan semua di bawah Anda kan bosnya. Dan sampai sekarang, katanya deadline sampai tanggal 12. Saya tidak tahu apakah sudah dicabut semua strike-nya. Nah, itu saya tidak. Masa dia berdusta dan berbohong, dia tidak tahu. Nah, intinya begini, kalau Bapak itu tidak sesuai dengan aturan dari YouTube, nanti akan disepelekan oleh YouTube. Nah, nanti Bapak tidak dipromosikan oleh YouTube, dan Bapak tidak ada penghasilan apa-apa. Bapak sudah mengeluarkan uang, tetapi orang lain yang makan. Jadi konten-konten yang dibuat oleh saya ternyata lebih banyak dinikmati orang lain. Bayangkan satu bulan itu ada orang yang berpenghasilan sampai 100 juta. Sementara saya berbulan-bulan saya nggak mendapat apa-apa. Sementara saya berbulan-bulan saya nggak mendapat apa-apa. Baru uang 500 juta. Dulu uang miliaran itu sekali batuk saya. 1 miliar, bukan 500 juta. Kasihan. Sementara saya berbulan-bulan saya nggak mendapat apa-apa. Begitu. Nah, sebenarnya bukan ke situ. Saya tetap kepada prinsip awal semula bahwa saya hanya menyampaikan firman Tuhan lewat YouTube. Jadi kalau ada yang men-strike dan sebagainya itu urusan admin, manajemen. Nah kalau misalnya dia tidak tahu, kenapa nggak diselesaikan sekarang saja? Oh ya sorry ya, teman-teman semua yang seperjuangan, semua di Kristober Indonesia, admin saya salah, IT saya salah, siapapun itu, istri saya salah, apapun itu di belakang meja saya. Besok saya bereskan, jam 12 beres. Kan begitu. Nah pernyataan sikap itu saya tidak dapat dari dia. Ya saya dulu menaruh harap sepenuhnya kepada dia. Dan terakhir Pak Piong, kalau begitu menurut saya Timothy, udah balik lagi dia ke agama yang lama dah. Kita nggak butuh kok. Kalau begitu menurut saya Timothy, udah balik lagi dia ke agama yang lama dah. Kita nggak butuh kok. Jangan merusak tubuh Kristus. Katanya dia terkontaminasi ini. Saya rasa sih tidak. Dia punya sikap pendirian dong. Karena teman-teman itu berintu semua kan sampai teriak minta tolong, memohon-mohon. Mereka barangkali hidup dari situ. Istri anak-anaknya tidak seberapa pendapatannya barangkali. Seorang Kristen sampai memohon-mohon kepada orang Kristen sendiri. Pak Timothy, yang paling membuat saya miris, saya termasuk satu yang kena ya, walaupun satu video dan tidak terlalu berdampak, walaupun berdampak gitu ya, tapi saya menunggu 90 hari, nanti bulan 1 baru dilepas ininya, sandranya. Yang saya miris itu kita disebut oleh, ya dibilang orang ini ya, yang inisial JT, di videonya juga ada, bahwa pencuri. Nah ini yang menurut saya, teman-teman ini kok kayak nggak terima, padahal ada video Abi sebelumnya, yang mungkin bisa saudara-saudara lihat, silakan gitu, ambil, silakan. Kalau saya ampunin, ambil semuanya, makan tuh.
Kalau saya ampunin, ambil semuanya, makan tuh. Ya, benar. Saudara Titi juga, oh tidak boleh ngambil hak milik orang lain atau nyolong, itu nyuri. Nah, kamu bekerja di bisnis batu bara atau bisnis pasir atau bisnis genteng rumah? Anda kan sudah mengambil sumpah, dan Anda di mata Tuhan spesial. Hidup Anda persembahkan untuk melayani tubuh Kristus. Anda bukan pengusaha genteng rumah. Saya juga membayar manajemen ini. Saya membayar. Semuanya itu uang yang datang dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Anda kan sudah memilih hidupmu untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu milikmu, tubuhmu dan semua kontenmu itu yang kamu abdikan itu milik Tuhan dan milik gereja Tuhan, milik tubuh Kristus. Termasuk milik saya juga. Kita gereja Tuhan di Indonesia ini. Kan Anda mengamalkan Injil. Masa kamu tekap tuh di badanmu, di perutmu itu? Nah itu. Nah itu kan peraturan dunia, peraturan YouTube, mengambil konten ini termasuk pencuri. Nah itu kamu golek based on berdasarkan kamu bekerja di pengusaha pasir. Nah ini kamu kan di dalam Tuhan. Nah itu yang tidak dipahami oleh saudara SI. Dia nggak ngerti itu kesatuan tubuh Kristus. Kata Rasul Paulus. Semua kita sama pentingnya. Kaki, tangan, tubuh, rambut, kuping, mata, hidung. Kita bersatu semua. Dan nggak boleh berdiri sendiri. Channel-channel YouTube ini nggak boleh. Harus saling menguatkan semuanya. Ikat semuanya. Nah itu yang saya tidak dapat dari beliau. Malah berkata, saya kan semua tergantung manajemen saya. Nah kok mau bawa ajaran kadrun? Kalau yang kena strike ya berdoalah kepada Tuhan Yesus. Udah balik lagi deh, kamu ke agama yang lama. Kita nggak butuh Anda kok. Kita sejak lahir dari Kristen kok. Bukan kita sombong, enggak. Tidak ada begitu di dalam ladang Tuhan. Kita bawa yang tabiat lama. Coba bayangkan aja tuh Pak Biong. Ada katanya sampai mohon nelpon. Responnya kurang baik dari beliau. Apa sih? Justru Anda membuat great. Anda ciptakan sendiri, Anda buat sendiri great yang indah bagi Tuhan. Terus itu di-upload oleh yang lain. Dan memberkati banyak orang. Mungkin di channel Anda hanya 1.000. Di channel tempat lain mungkin subscribe-nya 250.000. Orang nonton katakanlah 10 juta. Ya memang uangnya lebih gede. Tapi kan banyak orang menerima berkat dari Anda. Nanti akan ditambah-tambahkan hikmat di dalam channel Anda sehingga Anda meng-create. Nah orang-orang ini tidak mengerti. Makanya saya katakan kalau Anda tidak ada di situ. Jadi pengusaha padang pasir ini aja. Padang pasir putih aja. Pengusaha genteng, batu kerikil. Ya pengusaha besi atau pedagang loak. Ya kan Anda memilih di situ. Dan di setiap channel Anda selalu berkata, Tuhan, 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 mengasihi, Tuhan, mengasihi, memberkati. Tuhan yang mono. Kan begitu. Jadi saudara SI, Anda harus mengerti. Ya kita tidak jumawa. Oh ini karena murtadin ini seolah-olah iman. Enggak. Kita orang dari awal itu kita terdepan. Jangan terlalu disanjung-sanjung. Ya, jangan karena Anda merasa lebih tua, aduh, mereka semua junior saya. Anda junior kami. Kami lebih dulu mengenal Kristus dari Anda. Luar biasa. Pak, jungkir balik, silakan. Salah ke situ. Tapi kedua, sampai sekarang masalah strike belum ditarik-tarik ya, belum di apa ya? Belum dilaksanakan ya. Tapi ini yang kalau memang tadi malam belum, ya ini sangat di ujung tanduk ini karena dia butuh waktu ya untuk YouTube memproses gitu. Tapi kalau sudah tadi malam diproses oleh Pak SI dan tim, ya saya rasa bisa selamat channelnya Pak Kanuru. Ya makanya saya bilang kalau saya begini saja. Kalau dia tidak tidak mau menarik ini Saifudin, saya akan bilang kita akan apa saja dia itu. Tidak menunjukkan kasih Tuhan lagi manusia seperti ini. Dia semakin sombong kulihat. Merasa di atas angin disanjung-sanjung selama ini. Dia tidak tahu bahwa kalau perbuatannya nggak sesuai dengan apa, kita kan akan tidak senang, tidak suka melihat caranya itu. Saya secara pribadi tidak suka. Dan saya menghimbau seluruh pada Kristen kita akan apa dia punya, kalau dia tidak mau men-strike ini, saya himbau seluruh
kita umat Kristen supaya mengapa channel dia, jangan didengar lagi dia. Memang dia ini apa sih kok jadi sombong, gak mau mendengar suara orang. Sudah dibilangin saudara-saudara kita itu juga butuh dari situ untuk keluarga, ada yang membangun apa. Kok tega? Kenapa sih? Kan bisa jadi saluran berkat dan saluran berkat. Dia sendiri mengatakan bebas statementnya. Tapi saya kira kan ada statementnya itu yang mengatakan bisa banding kok, karena ada bukti dia mengatakan bebas, kecuali kalau dia setelah mengatakan komitmen terakhir baru bisa. Sementara kalau menurut saya nggak ada masalah, Kanuru bisa banding kok, ada bukti apa, bukti pernyataan itu. Jadi saya kira nggak usah dia nggak perlu disembah-sembah dia. Kalau bagi saya tuh saya anggap kucing kurap dan manusia kayak begitu, ngapain? kita rasional saja supaya tahu si Abi ini jangan sombong. Kalau dia begitu, bagi saya kucing kurap itu manusia begitu. Udah nggak benar lagi. Sesama Kristen juga begitu, caranya nggak ada berarti kasih lagi dalam dirinya. Jadi saya kira mulai sekarang kalau dia tidak mentarik strike-nya itu namanya bukan si Abi lagi, kita namanya si kucing kurap saja, udah selesai gitu aja. Ini harus sadar ini kalau saya terus terang saja saya bilang, kalau dia tidak menarik strike ini, saya bilang tidak si Abi ini, saya bilang nggak akan saya bilang lagi si Abi itu. Dan saya minta rame-rame seluruh kita bikin, tidak perlu lagi dia apa namanya itu istilahnya dibully aja semua, apa dia punya apa, dia apa semua, kita nggak usah lagi tanggapi manusia ini. Dan saya himbau para donaturnya juga tinggalkan aja dia, karena aplikasi daripada pelaksanaan mulut dia nggak sesuai dengan perbuatan dan pelaksanaannya. Dia tega kan, seperti keluhan saudara kita kemarin itu, ada yang sudah lagi membangun sekolah, ada yang lagi membangun apa untuk biaya dari situ, tahu-tahu nggak dibukanya, kan tega, berarti dia sama-sama aja dia membunuh itu, nggak ada lagi kasih. Nah, jadi kalau saya himbau nanti kalau memang ini nggak di strike, kalau nggak ditariknya strike, saya himbau semua Kristen supaya membuli dia saja, udah dia punya channel semua, dia apa saja. Jangan Pak. sampai perlu diajar. Orang kayak begini jangan jadi sombong, karena dia sudah jadi congkak, merasa udah paling hebat. Karena kita angkat-angkat selama ini, dia merasa sudah seperti dia kayak malaikat, kayak nabi. Jangan. Ini saya mengatakan nggak ada sia-sia dia itu. Kalau dia pergi ke mana-mana, mau katanya mau penginjilan, pergi ke Lampung, pergi ke mana nanti akhirnya kalau kau begini caramu, nanti kau ditabrak mobil kalau tengah jalan itu. Jangan begitu. Kenapa? Hatimu nggak sesuai dengan perbuatanmu, busuk. Kalau kau sesuai dengan apa, jangan apa. Hati-hati loh, jangan mempermainkan apa firman ajaran Tuhan. Jangan jadi orang munafik. Saya bicara tegas saja. Saya ingatkan kamu, Saifuddin, kalau kamu betul-betul mengerti firman Tuhan, apakah wajar perbuatanmu ini? Seolah kamu tidak tahu. Sekarang oke, kalau kamu tidak tahu, kalau ada kasih di dalam dirimu, oh iya, kenapa kamu strike itu? Cabut. Itu manusia yang mempunyai kasih, yang mempunyai tahu ajaran Tuhan. Wah, kamu itu jaga. Dia sangat begini, kenapa kamu strike itu? Ini berpura-pura lah, berpura saya gaptek dalam apa? Munafik, begitu munafik. Sekali lagi saya ingatkan ya kepada Saifuddin, jangan sombong, termasuk sama istrimu. Kau juga dapat berkat, dapat rumah bagus, semua kan karena ditolong oleh para donatur. Kenapa sekarang kamu lupa diri? Dan sampai sekarang kamu dibantu oleh para donatur. Dan saya himbau, kalau didengar oleh para donatur semua di sini, saya himbau kalau dia tidak menarik strike-nya, saudara-saudara donatur kepada Saifuddin semua tutup semua. Saya minta. Ini sudah nggak menunjukkan kasih Kristus lagi, tidak menunjukkan satu tubuh Kristus. Saya himbau kalau semua donatur Saifuddin yang selama ini menolong dia, tutup. Dan saya himbau juga semua Kristen dia apa? Di close. Karena tidak menunjukkan kasih Kristus, memalukan. Kenapa memalukan? Karena kondisi kita, fokus kita sekarang ini adalah kasus Pak MKC. Kita harus ke sana dulu menyelesaikannya. Ini belum selesai yang satu, sudah ditambahin lagi masalah yang lain. Ini kan namanya sudah manusia biadab. Apa dianggapnya dia saja yang paling pintar di Indonesia ini? Sebiadab kamu, Saifuddin. Saya mau mengatakan begitu tegas saja kamu. Nggak ada bermoral kamu begini. Jelas saja kamu. Mau beretorika, mau menjadi manis-manis kamu. Saya menganggap kalau kamu tidak mencari cara strike-mu malam ini atau besok, saya mengatakan kamu adalah orang biadab. Tapi kalau kau mencabutnya berarti kau betul-betul anak Kristus. Itulah betul kau pengikut Kristus yang setia.
Kalau tidak, saya mengatakan kamu tidak bermoral. Tidak benar kamu, tidak sesuai dengan buah firman itu, tidak sesuai mulutmu dengan perbuatan. Jadi kita sekarang umat Kristen jangan mau dibodoh-bodohi, karena sekarang selama ini kita angkat dia karena kita bilang dia murtadin bangga, songong. Semua saya dengar semua melapor sama saya, di istrinya juga ditelepon katanya kayak pura-pura nggak tahu. Paling kasihan lagi Effendi Usman yang temannya sejalan selama ini bersaksi sambil pijat-pijat dia juga di strike. Ya udah, manusia apa yang begini? Effendi Usman yang sudah dia jalan-jalan bersama menginjili di strike. Emang masih manusia ini siapa ini? Mulai sekarang kalau dia tidak mentarik strike-nya itu namanya bukan Syabi lagi, kita namanya si kucing kurap saja, udah selesai gitu aja. Terima kasih. Kalau yang kena strike ya berdoalah kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh di dalam memberitakan firman? Jangan begitu dong caranya. Kalau mencintai saya ya cinta sungguh-sungguh. Saya tidak ingin Anda mengangkat nama saya lewat YouTube saya, nggak perlu bagi saya. Dan saya sudah fight, laki-laki fight dari awal, dari dulu. Lo ejek saya, hina saya, tidak ada masalah. Lo mau bilang saya anjing kah? Memang saya anjing kok. Memang saya anjing kok. Memang saya anjing kok. Anjing bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya gonggong. Siapa yang menghina Yesus Kristus, siapa yang menghina MKC, saya habisin. Saya habisin. Dia teman saya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Bikin kita ngakak, bikin kita geli ya. Tidak ada di dalam Islam ini, tidak pernah ada ribut-ribut ya. Kalau masalah keumatan ini tidak pernah ada ribut-ribut masalah duit itu kemana ya. Ya namanya kan umat muslim ini memang amanah ya, diwajibkan untuk amanah, mesti jujur ya, mesti fatonah ya, amanah fatonah, cerdas ya. Tidak boleh berdusta ya, harus jujur dan cerdas, itulah dalam Islam, dan dilarang kita untuk mendustakan ya. Jika mana kita berselisih dengan saudara kita, sehebat apapun perselisihannya, jangan pula kemarau 1 tahun siram hujan 1 hari ya. Jadi kebaikan orang lain terhadap kita ya selama bertahun-tahun ya, tiba-tiba hilang oleh karena hanya selisih faham yang belum tentu selisih faham itu benar adanya, kan itu ya. Jadi di dalam Islam tidak diperbolehkan ya. Jangan pula kemarau 1 tahun siram hujan 1 hari ya. Jadi kemarau panas panjang selama 1 tahun, ketika disiram hujan 1 hari maka panas yang 1 tahun itu hilang, kan itu ya. Jadi akan basah semuanya, kekeringan itu akan basah semua ya. Jadi yang tanah-tanah yang kering yang disiram hujan, yang kekeringan ya, tanah-tanah yang kekeringan selama 1 tahun disiram hujan 1 hari, maka akan hilang yang kekeringan itu dan akan berganti dengan dengan sifatnya yang basah, kan itu ya. Itulah di dalam Islam. Nah ini maka ketika Saifuddin Ibrahim terus Kristen-Kristen yang lain itu ya, yang seiman dengan mereka, yang mereka sendiri mengaku mempunyai Roh Kudus, mengaku punya bimbingan Roh Kudus, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus ya. Jadi bikin kita ngakak, bikin kita ketawa, ya itulah mereka ya. Jadi anggap saja mereka ini adalah Sri Mulat ya, yang dahulu mereka itu hanya memburuk-burukkan Islam ya. Setiap channel-channel mereka itu, channel-channel kafir nih, hanya membahas Islam dan memburuk-burukkan Islam ya, mengkifah Islam, orang Islam bekono, orang Islam begini, agamanya bekono, agamanya begini, pokoknya keburukan-keburukan yang disematkan pada Islam. Nah sekarang Allah balikkan keadaan dan Allah jadikan mereka itu bertekak mulut sesama mereka sendiri, bermusuhan sesama mereka sendiri, dan mengumbar aib agama mereka sendiri ya kan. Jadi inilah
hukum Allah itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah ibrah bagi kita dan menambah keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala, di mana tiada Tuhan selain daripada Allah Sang pencipta alam semesta. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah.